Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali berjumpa pada pelajaran bahasa Arab. Pada hari ini materi kita adalah membahas tentang na'at dan man'ud. Namun sebelum itu, marilah anak-anak kita membaca doa terlebih dahulu ya. Kita berdoa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita akan membahas tentang na'at dan man'ud. Mari kita simak. Tombol loncengnya. At-tarkib, tata bahasa. Na'at dan man'ud. Yang pertama adalah na'at. Apa itu na'at? Na'at adalah kata sifat atau juga bisa disebut kata yang menunjukkan sifat untuk kata sebelumnya. Mari kita lihat contoh kata sifat. Nah, di sini ada beberapa contoh kata sifat. Dari mulai jadidun, kabirun, kathirun, nazifun, wasi'un, qadimun, sogirun, qalilun, mattasikhun, dayyiqun, samikun, raqiqun, tawilun, qasirun, jamilun. Nah, itu tadi semua adalah beberapa contoh dari kata sifat. Mari anak-anak kita lihat pada pembahasan berikutnya. Selanjutnya ada man'ud. Apa itu man'ud? Mari kita lihat. Jika tadi na'at adalah kata sifat, maka man'ud adalah yang disifati atau kata yang disifati atau juga kata yang diikuti oleh na'at. Mari sama-sama kita lihat contoh na'at dan man'ud. Yang pertama ada hadhihi tilmizun mujtahidatun. Ini adalah murid yang rajin. Di manakah letak na'at dan man'udnya? Kita kembali mengingat penjelasan tentang na'at. Na'at tadi adalah kata sifat. Pada contoh yang pertama, yang menunjukkan kata sifat adalah kata rajin. Nah, rajin adalah kata sifat. Berarti mujtahidatun termasuk na'at. Jika ada na'at, pasti ada man'ud. Di manakah man'udnya? Ayo anak-anak, diingat lagi apa itu man'ud? Man'ud adalah kata yang disifati atau kata yang diikuti oleh na'at. Mari kita lihat pada kata sebelumnya. Ini adalah murid yang rajin. Rajin tadi adalah kata sifat, maka man'udnya jatuh pada kata murid atau tilmizatun. Jadi rajin adalah sifat dari murid. Kira-kira sampai sini paham anak-anak? Insyaallah paham ya. Mari kita lanjut pada contoh berikutnya. Zalika fallahun musabarun. Itu adalah petani yang tekun. Kata tekun adalah sifat, maka yang disifati adalah siapa anak-anak? Ya betul, petani. Jadi naatnya adalah musabarun, maka man'udnya adalah fallahun. Kita lanjut pada contoh berikutnya.
Tilka mudifatun jamilatun. Itu adalah pramugari yang cantik. Pada contoh yang ketiga, manakah yang termasuk na'at dan man'ut? Mari kita lihat. Cantik. Cantik adalah kata sifat. Berarti yang disifati adalah siapa anak-anak? Ya, betul, pramugari. Lanjut, contoh yang keempat. Hadza tabibun wadudun. Ini adalah dokter yang ramah. Ramah adalah kata sifat. Berarti yang disifati adalah dokter. Seperti itu ya anak-anak. Mari kita lanjut. Bentuk na'at atau kata sifat harus sesuai dengan man'utnya atau kata yang disifati dalam hal i'rabnya atau penggunaan harokat serta nakiroh dan ma'rifat. Apa itu nakiroh dan ma'rifat? Mari kita simak. Isim nakiroh adalah kata benda yang tidak menggunakan al atau alif lam pada awalannya. Dan isim ma'rifat adalah kata benda yang menggunakan al atau alif lam pada awalannya. Mari kita lihat contohnya. Yang pertama kita lihat contoh isim ma'rifat. Tadi isim ma'rifat adalah kata benda yang menggunakan awalan al atau alif lam. Contoh at-tabibu, al-fallahatu, al-muhandisu. Nah, kita lihat contoh isim nakiroh. Di mana isim nakiroh adalah kebalikan dari isim ma'rifat. Jadi isim nakiroh tidak menggunakan awalan al atau alif lam. Kita lihat tabibun, fallahun, muhandisun. Mengerti ya anak-anak tentang isim nakiroh dan isim ma'rifat? Mari sekarang kita lihat tentang kaidah-kaidah susunan na'at dan man'ut. Yang pertama, na'at dan man'ut harus sama jenisnya. Jika na'atnya muzakkar, maka man'utnya harus muzakkar. Dan jika man'utnya muannas, maka na'atnya pun wajib muannas. Contoh untuk muzakkar: Zaidun talibun mahirun. Zaid adalah siswa yang pandai. Zaid adalah nama laki-laki. Kalau laki-laki berarti muzakkar ya anak-anak. Kemudian contoh berikutnya untuk muannas: Fatimatun thalibatun mahiratun. Fatimah adalah siswi yang pandai. Fatimah menunjukkan makna perempuan karena tidak ada laki-laki yang namanya Fatimah ya anak-anak. Dan juga dilihat dari kalimatnya, jika muannas biasanya menggunakan tak marbutoh. Jadi jika na'atnya muzakkar, maka man'utnya pun muzakkar. Dan jika man'utnya muannas, maka na'atnya wajib muannas. Lanjut yang kedua, harus sama dalam jumlahnya. Jika na'atnya mufrad, maka man'utnya harus mufrad. Jika na'atnya musanna, maka man'utnya harus musanna. Dan jika na'atnya jamak, maka man'utnya harus jamak. Contoh untuk mufrad atau kata yang menunjukkan arti satu: Al-muslimu, al-mu'minu, shaimun. Seorang muslim yang beriman itu berpuasa. Dilihat dari kata al-muslimu, menunjukkan arti seorang, berarti satu orang ya anak-anak. Berarti kalimat tersebut adalah mufrad.
Naat dan man'utnya pun harus mufrad. Contoh untuk musanna atau yang menunjukkan arti dua. Al-muslimani, al-mu'minani, so'imani. Dua orang muslim yang beriman itu berpuasa. Nah, sekarang kita lihat. Al-muslimani itu menunjukkan musanna karena artinya adalah dua. Nah, jika naatnya musanna, maka man'utnya pun harus musanna. Kemudian contoh untuk jamak atau yang menunjukkan makna banyak. Al-muslimuna, al-mu'minuna, so'imuna. Orang-orang muslim yang beriman itu berpuasa. Kita lihat dari segi kalimatnya menunjukkan makna jamak. Jamak biasanya ditunjukkan oleh adanya wawu dan nun atau ya dan nun. Kita lanjut ke nomor ketiga. Naat dan man'ut harus sama dari sisi ma'rifat dan nakirah. Seperti yang sudah tadi kita bahas ya anak-anak. Jadi kita langsung menuju nomor 4. Naat dan man'ut harus sama dari sisi i'rabnya atau dari sisi harokatnya. Jika naatnya marfu, maka man'utnya harus marfu. Jika naatnya mansub, maka man'utnya juga mansub. Dan jika naatnya majrur, maka man'utnya harus majrur. Contoh untuk kalimat yang marfu. Ja'a Mahmudun an-nasyitu. Kita lihat pada harokat naat dan man'utnya. Mahmudun an-nasyitu. Jadi tidak bisa Mahmudun an-nasyito atau an-nasyiti, harus an-nasyitu. Contoh berikutnya ketika mansub. Ra'aitu Mahmudan an-nasyito. Kita lihat pada harokat na'at dan man'utnya. Mahmudan an-nasyito. Jika mahmudan, maka harus an-nasyito. Tidak bisa an-nasyiti atau an-nasyitu. Mengerti anak-anak? Selanjutnya, contoh na'at dan man'ut pada majrur. Marartu bizaidin an-nasyiti. Ketika man'utnya bizaidin, maka naatnya pun harus an-nasyiti. Tidak bisa an-nasyito atau an-nasyitu. Mengerti anak-anak? Mudah-mudahan anak-anakku sekalian selalu diberikan kemudahan dalam memahami pelajaran yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru. Nah anak-anak, mungkin materi kita hanya sampai sini saja. Jika ada yang belum mengerti, mungkin videonya bisa diulang atau bisa langsung ditanyakan kepada Bapak ya. Mungkin hanya ini saja yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita lanjutkan lagi pada materi yang akan datang ya anak-anak. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.